Baiklah buat adik-adik semuanya, hari ini kita akan membahas tentang materi public speaking. Boleh hari ini dilihat semuanya tentang public speaking. Nah, seperti yang kita ketahui dari KBBI, public speaking itu sendiri adalah pidato atau berbicara di depan umum. Seperti saat sekarang saya sedang berbicara di depan adik-adik semuanya ya. Nah, dan juga berbicara tentang public speaking ini juga menurut para ahli adalah seni menyampaikan pesan secara lisan kepada audiens dengan tujuan mempengaruhi, menghibur atau juga memberikan informasi. Jadi nggak ada istilahnya yang namanya ngomong doang. Ngomong doang itu nggak ada. Seseorang itu akan berpengaruh ketika berbicara di depan. Ya, memberikan informasi itu berpengaruh kepada pendengar atau juga audiens. Jadi nggak ada yang istilahnya nama, wah dia cuma ngomong doang nih, itu nggak ada ya. Jadi berbicara itu memang berpengaruh kepada audiens. Oke? Baiklah, dan untuk hari ini kita akan berbicara tentang public speaking. Boleh lanjut? Nah, bagaimana cara agar percaya diri? Pasti banyak yang bilang, bagaimana sih cara berbicara di depan umum tuh biar pede gitu. Banyak nih yang kalau di depan lagi ngomong nggak pede, terus juga dengan materi yang seadanya, jadinya nggak percaya diri gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita berbicara di depan umum supaya percaya diri. Yang pertama apa? Kuasai materi dan persiapan. Ketika seseorang berbicara di depan, sudah punya bahan, itu salah satu yang akan bikin kita percaya diri. Nggak ada bahan gimana mau percaya diri. Tapi kalau bahan kita ada dan semuanya lengkap, itu bakal jadi percaya diri ya. Salah satu yang akan membuat kita percaya diri. Kedua, fokus pada pesan bukan penilaian orang. Jadi kita harus fokus apa yang mau kita sampaikan, terus juga pesan seperti apa yang akan kita sampaikan ya. Bukan penilaian orang lain. Seperti orang bilang, wah tunggu audiens nih nanti akan bertanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan menunggu penilaian orang. Oke? Terusin dia nih. Apa? Atur nafas dan tubuh. Atur nafas dan tubuh. Nah ini sering nih kita kadang kesusahan buat ngatur nafas. Gimana sih caranya biar kita berdiri di depan, materi kita panjang, banyak lagi. Tapi ngatur nafasnya gimana gitu, biar gak capek ngos-ngosan. Karena ngomong beberapa menit aja memang bikin capek ya kan. Terus juga bikin kita ngos-ngosan. Cara ngatur nafasnya gimana? Nah, step by step atur tubuh kita. Jangan sampai membungkuk. Kesannya nggak bagus. Berdiri di depan itu harus tegap. Ya, harus tegap. Itu namanya body language. Nah, ini kalian nih berbicara di depan nih. Tapi kalian dengan posisi begini. Ya, kesannya gimana? Ya kan? Itu salah satu yang membuat namanya kita percaya diri. Satu lagi, selain itu, ya, selain body language tadi, apa yang harus diperhatikan? Bagaimana kita dilihat orang berbicara, ya, seperti itu. Kalau berbicara di depan, supaya nggak gugup, terus juga percaya diri, kita latihan. Misalnya besok nih kita disuruh presentasi di sekolah. Kalau kita nggak punya kesiapan materi, terus juga kita nggak latihan, semua ini nggak akan tercapai nih, percaya diri. Kita bakal AO. Aduh, mau ngomong apa ya? Materi nggak ada, terus juga nggak latihan. Cara latihannya gimana? Sendiri di rumah bisa, depan kaca bisa. Jalan sendiri, ada kaca kan? Rekod. Sekarang sudah ada handphone. Terus juga kita bisa berbicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya? Kita rekod sendiri. Ada handphone kita rekod. Nanti step by step, opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya hari ini akan perkenalkan nama, terus juga sekolah. Terus apa yang mau kalian sampaikan? Oke, latihan. Terus gunakan kontak bertahap. Kalian percaya nggak sih ketika kalian di depan, kalian akan, orang-orang di depan kalian akan bikin kalian gugup. Ketika kalian berada di depan, nggak berani ngelihat yang ini, nggak berani ngelihat yang ini, pasti kan? Jadi caranya gimana? Kalian pakai teknik 5 detik di sebelah kanan, kalian boleh lihat 5 orang. Ya, pagi hari ini kita akan berbicara 5 detik lagi bagian depan. Berbicara tentang materi yaitu public speaking.
Nah, banyak sekali teman-teman hal yang perlu kita ketahui tentang public speaking. 5 di kanan, 5 di depan, dan 5 di kiri. Perkenalkan, nama saya Katar Nadil. Saya berasal dari SMK 1 Negeri Bintan Timun. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa gugup ketika berada di depan umum? Oke, baik. Bagaimana mengatasi rasa gugup ketika di depan umum? Terima kasih, panggilannya siapa? Erik. Iya, Erik. Oke, terima kasih Erik. Jadi gugup itu, kalian harus tahu dulu, gugup itu adalah hal yang wajar. Siapapun akan mengalami yang namanya rasa gugup. Jadi jangan gugup itu menghantui pikiran kalian ketika berada di depan. Wah, gugup. Aduh, grogi nih. Grogi nih. Caranya kita harus meminimalisirkan. Jangan ketahuan sama audiens. Tetap tenang. Seperti tadi, kalau materi kalian cukup, kalau materi yang ingin kalian sampaikan itu cukup, itu akan mengurangi rasa gugup. Kenapa? Kalian tahu ada bahan. Tetap gunakan smiling voice, tetap senyum. Jangan sampai audiens tahu kalian gugup, karena ketika audiens tahu kalian gugup, itu akan bertambah kegugupan kalian karena kalian akan diperhatikan terus, ya kan? Itu yang akan membuat buyar dan materi yang kalian sudah ada di dalam kepala nanti jadinya hilang. Tapi kalau misalnya kalian nih tetap tenang, senyum, bahan udah ada nih. Baik, selamat pagi. Jangan sampai audiens atau juga orang yang ada di depan kalian itu tahu kalau kalian sedang gugup. Kalau yang namanya rasa gugup itu wajar, ya. Wajar, setiap orang akan punya rasa gugup ketika maju. Assalamualaikum, perkenalkan Kak, nama saya Galang Dwi Perkasa, saya dari Galang. SMK Negeri 4 Tanjung Pinang, jurusan PSPT, Penyiaran Televisi dan Radio. Oke. Baik Kak, pagi ini saya mau tanya dengan Kakak terkait dengan materi yang sudah Kakak sampaikan. Ya. Apakah materi yang kami semua ini dapat pada hari ini itu tuh berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Kakak sampaikan? Karena beberapa kawan kita ini ada yang jurusannya itu tidak berkaitan dengan materi public speaking atau komunikasi. Oke, baik. Terima kasih Galang ya. Kalau Galang, terima kasih Galang, boleh duduk. Kalau Galang sepertinya sangat berkaitan ya, karena jurusannya pertelevisian, radio, ya kan, berkaitan komunikasi. Jadi penting nih ya Galang ya. Nah, terus kalau bagaimana yang lainnya? Ada jurusan RPL ya, atau yang lainnya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, siapapun skill public speaking ini penting untuk dikuasai ya, karena ngomongin soal public speaking ini tidak hanya untuk jurusan tertentu, tidak hanya untuk orang tertentu, semuanya, untuk semuanya, ya. Jurusan apapun itu penting. Jurusan RPL itu rekayasa perangkat lunak. Itu berkaitan dengan pembuatan aplikasi. Nah, pembuatan aplikasi. Penting nggak sih kita tahu skill public speaking? Padahal pekerjaan jurusan kita ini tentang aplikasi, pembuatan aplikasi. Nah, yang namanya public speaking ini buat siapa aja? Ketika kita mau presentasi tentang aplikasi kita, mau berbicara tentang aplikasi kita dengan, misalnya dengan guru, atau nanti di dunia kerja, kita mau presentasi kepada atasan kita. Apakah kita masih dengan cara, Pak ini Pak, hasil dari aplikasi yang sudah saya bikin ditunjukkan ke atasan misalnya ya, atau dengan guru kalian. Sama, ini 2 orang nih, contohnya 2 orang nih. Satu yang sudah menguasai public speaking dengan jurusan yang sama, RPL. Satu lagi yang belum menguasai public speaking tapi dengan jurusan yang sama. Pak, ini hasil aplikasi saya. Oke. Tapi yang itu yang belum menguasai public speaking. Ditunjukkan udah. Terus, iya. Pasti gitu kan? Jawabannya ketika ditanya, ini kamu bikinnya? Iya, seperti itu. Tapi ketika kamu sudah menguasai public speaking, Pak, ini aplikasi yang sudah saya buat, dan kebetulan ini kerjaannya sudah saya lakukan kurang lebih selama 1 bulan. Nah, boleh dilihat Pak, dan mungkin kalau ketika Bapak ada yang mau ditanyakan, enak, berbicaranya enak, penyampaiannya enak. Ketika yang mendengar enak, itu akan masuk, dan mungkin kalian bisa disetujui. Oh iya, kalau yang ini ada kurang plus minus pun, tapi ketika cara berbicara kalian bagus, punya kalian akan lebih diprioritaskan.